Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Mengertilah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1-3. Kita masih dalam rangka menyambung dari Paskah, kematian, kebangkitan, sampai nanti kemudian kenaikan Yesus. Memang menjelang kenaikan Yesus dari kebangkitannya, tidak begitu banyak data yang kita dapati dari Alkitab. Dan salah satu data yang kita bisa mengerti yaitu dari bahan ini. Jadi mari kita sama-sama belajar. Yang memang herannya, kita bersyukur ya, memang pesan-pesannya itu bisa sama, tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Mari kita akan lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-3. Saya akan bacakan buat kita semua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, ini salah satu data ayat Alkitab yang kita bisa sama-sama lihat bagaimana yang Yesus lakukan selama 40 hari setelah kebangkitannya menjelang kenaikannya ke surga. Khususnya ayat yang ketiga, tadi kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Menunjukkan dirinya dengan banyak tanda, ia buktikan ia hidup, lalu ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dalam Alkitab, baik di keempat Injil, lalu di Kisah Para Rasul, ataupun di surat Korintus, 1 Korintus, kita bisa menemukan memang beberapa kali Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, yaitu kepada Maria Magdalena, kemudian beberapa perempuan yang kembali dari kubur kosong, lalu Petrus, Kleopas dan temannya yang berjalan menuju desa Emmaus, kemudian murid-murid yang kemarin dalam Paskah kita, waktu itu tanpa Thomas, lalu seminggu berikutnya murid-murid termasuk dengan Thomas, dan selanjutnya kepada Petrus dan beberapa orang lainnya, itu ada 7 murid waktu mereka mau menangkap ikan lagi di Danau Galilea. Itu kisah yang cukup dikenal karena di situ ada perbincangan pribadi kemudian Yesus dengan Petrus. Waktu itu Petrus yang nyebur, Yesus datang. Lalu kepada 500 murid sekaligus, kemudian Yakobus, itu ada di surat 1 Korintus 15. Lalu murid-murid lagi dengan menyampaikan amanat agung lagi kepada murid-murid saat Yesus terangkat ke surga. Dan yang terakhir itu kepada Saulus. Saulus setelah kenaikannya, itu yang dia ungkapkan di 1 Korintus 15 itu. Berulang kali, beberapa kali yang tercatat dalam Alkitab, Yesus menampakkan dirinya. Dan dari sekian banyak orang, baik murid-murid maupun pengikutnya, memang kita lihat lebih banyak dari peristiwa berulang kali itu kepada murid-muridnya, Petrus dan teman-temannya. Itu berulang kali. Sebab itu mari kita lihat, kita belajar kenapa Yesus harus berulang kali menampakkan diri untuk membuktikan ia hidup pada murid-muridnya. Kita bandingkan dengan Injil Lukas, penulis yang sama.
baik Kisah Para Rasul maupun Lukas, itu penulisnya adalah Lukas. Mari kita buka Lukas pasal 24 ayat 36 dan seterusnya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Lalu ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Kita lihat ini ayat yang sebelumnya pada pesan Paskah kita lihat di Yohanes 20, kali ini kita lihat di Injil Lukas. Nah, ketika ayat ini sama ya, kita ngerti kisahnya. Di sini kita bisa menemukan kenapa sampai Kisah Para Rasul, penulis yang sama Lukas, Yesus kok bisa harus berulang-ulang kali tadi ya. Contoh-contoh beberapa kali itu menampakkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan ia hidup. Karena tadi dari pembacaan kita di ayat 37, waktu Yesus datang mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Justru kedatangan Yesus, mereka salah anggapan. Mereka menyangka Yesus adalah hantu. Mereka malah takut, kaget, dan memang pada waktu itu kita mengerti di Yohanes 20 memang mereka sedang dalam keadaan takut. Dan mengapa mereka justru takut atau salah persepsi melihat Yesus? Mereka justru kaget. Mari kita lihat ayat 38-nya tadi dan 41. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena giranya dan masih heran. Di dua ayat itu, saudara temukan mereka ragu. Timbul keraguan-raguan. Lalu di situ juga ditulis, belum percaya. Mereka ada keraguan-raguan. Dan mereka itu ternyata belum percaya. Dan memang kalau kita lihat itu sudah nyata. Dalam perikop-perikop sebelumnya, dalam pasal 24 ini. Baik murid-murid maupun perwakilan dari Kleopas dan temannya. Di dalam ayat 6-11, Lukas 24. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tuh, salah satu penampakan, salah satu yang didengar oleh perempuan-perempuan itu. Lalu mereka sampaikan kepada rasul-rasul, ceritakan. Tetapi bagi mereka perkataan itu, ini bagi rasul-rasul itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Perempuan itu menceritakan apa yang mereka dengar. Anak manusia harus disalibkan lalu bangkit pada hari ketiga. Waktu mereka sampaikan kepada para murid, para rasul ini murid-murid Yesus tidak percaya. Omongan itu seakan-akan omong kosong. Lalu ayat 22 sampai 25 ini Kleopas dan temannya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Mereka bertemu dengan Yesus, gak tahu itu Yesus, gak kenal, lalu mereka ceritakan hal ini. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita
bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Rasul-rasul tidak percaya. Ini Kleopas juga dengar berita itu. Yesus bilang, mereka tidak percaya. Kamu orang bodoh, hatimu lamban. Mengapa berulang kali Yesus menampakkan diri untuk membuktikan ia hidup? Saya baca lagi ayat 38 dalam King James Version. Nanti kita bisa menarik satu kesimpulannya. Ayat 38 dalam King James Version. And he said unto them, why are you troubled? Kesusahan. Atau kalau di translate Google itu, gelisah. Kenapa kamu susah, kamu gelisah? And why do thoughts arise in your hearts? Mengapa timbul pikiran-pikiran dalam hatimu? Ini rupanya jemaat Tuhan. Keraguan, ketidakpercayaan, kesusahan yang timbul dari pikiran kita akibat sedang dalam ketakutan, itu yang membuat kita salah mengenal Yesus. Itu yang membuat murid juga salah mengenal Yesus. Muncul dari pikiran-pikiran kita. Keraguan, ketidakpercayaan. Juga karena kesusahan, kegelisahan yang timbul. Tentu dalam hal ini kita mengerti waktu lalu memang mereka sedang dalam ketakutan. Dan itu yang membuat mereka kemudian salah mengenal Yesus. Kita juga sudah bahas di minggu lalu ya. Bagaimana pada peristiwa juga Yesus berjalan di atas air. Kan mereka salah persepsi juga. Mereka begitu payahnya mendayung. Lalu mereka salah mengerti. Yesus dibilang hantu. Lukas 24 ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat 16-nya yang kepada Kleopas. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mereka tidak kenal. Ayat 25-nya tadi yang Yesus bilang. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Karena tidak percaya. Mengapa berulang kali Yesus harus menampakkan dirinya? Karena adanya keraguan, ketidakpercayaan, kegelisahan, kesusahan akibat situasi pada waktu itu, ketakutan yang mereka miliki. Itu membuat mereka tidak kenal Yesus. Oh, Kleopas dan temannya muram pada awalnya. Sehingga mereka salah melihat siapa Yesus. Tidak percaya sehingga salah. Kita masuk selanjutnya. Apa yang membuat mereka jadi ragu atau tidak percaya, takut berpikir yang salah? Ayat 44 sampai 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, ada hubungannya. Yesus mengatakan apa yang sudah tercatat, tertulis tentang dia. Lalu ayat 45, dia harus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti. Berarti sebelumnya itu mereka nampaknya memang belum ngerti. Mereka nggak tahu. Ingat ya,
pesan minggu lalu juga. Dan di Lukas 18 itu ayat yang kita lihat kemarin memang membuktikan. Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Saya langsung baca ayat 34-nya. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bagaimana anak manusia akan diolok, lalu mati, bangkit pada hari yang ketiga. Itulah penyebab mereka menjadi ragu, tidak percaya. Ketakutan. Pikiran-pikiran mereka salah. Karena ketidakmengertian akan firman Tuhan. Ataupun setiap perkataan Yesus. Itulah yang membuat mereka ragu, tidak percaya, bahkan berpikir yang salah tentangnya. Dan itu tampak saat mereka kesusahan, ketakutan, karena situasi yang tidak dapat dikendalikan. Inilah alasannya kenapa berulang kali Yesus harus menampakkan diri untuk membuktikan ia hidup kepada murid-muridnya. Bukankah menghadapi keadaan sekarang itu yang kita rasakan? Bagaimana ke depannya? Ini sepertinya sangat sulit dikendalikan penyebarannya. Dan itu kadang membuat kita jadi tak berdaya. Takut, susah, bingung. Kita gak mengerti apa yang firman Tuhan sudah katakan. Mengenai zaman-zaman ini. Mengenai akhir zaman. Kemarin saya cepat lihat juga, bukan hanya permasalahan virus COVID-19 ini, yang berbeda dari tahun 1918, ketika korban jiwanya sangat banyak, mencapai kurang lebih 50 juta. Nah perbedaannya sekarang ini adalah, selain tentu ekonomi, saya kira waktu lalu juga down ya, sekarang juga down. Dan bertambah lagi saudara berita-berita seperti yang walaupun ya saudara mungkin juga bisa tahu itu dari beberapa waktu yang lalu. Dan kebetulan saya beberapa hari saya nonton BBC Earth. Nah saudara di situ, wah betapa kita bersyukur ya, Tuhan tuh sudah firmankan bahwa dunia ini memang akan lenyap. Saya lihat tayangan-tayangan itu mulai dari saudara pembuatan daging, makanan, apapun itu membutuhkan bukan cuma biaya besar, tapi juga akibat dari peternakannya, lalu ada kotorannya dari binatang itu saudara sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan di muka bumi ini. Itu baru soal makanan, minuman, kemudian asap-asap, karbon monoksida yang di AC itu ya, apa itu namanya, yang membuat atmosfer itu dia hanya bisa kurang lebih dalam waktu 100 tahun baru bisa diuraikan. Jadi membuat efek rumah kaca, titik-titik lapisan ozon yang lubang, dan kemudian suhu akan meningkat. Saudara, sampai para ahli itu dia dengan software, ya saya tahu juga pasti nanti ada kelemahannya ya, karena kita tidak bisa memprediksi betapa cepat keadaan nyata itu berlangsung. Kalau software kan dia menghitungnya ya tepat lah ya, tapi kalau keadaan nyata kan bisa tiba-tiba berubah. Nah itu sampai dikatakan sekitar tahun 2040 atau 2050 bagaimana bumi akan naik 1,5 sampai 2 derajat dan akibatnya macam-macam saudara. Itu yang kira-kira berbeda dari waktu yang lalu, peristiwa di tahun 1918. Kita semakin dekat pada akhir dari akhir zaman, dari apa informasi yang kita terima. Itu makanya kalau kita
tidak mengerti firman Tuhan, apa yang Yesus sudah sampaikan mengenai akhir zaman, itu yang membuat kita ragu, kita nggak percaya. Bahkan kita bisa berkata, Tuhan itu jahat. Tuhan tidak seperti yang kita inginkan. Bagaimana dengan kita? Bersyukur Yesus mengenal kelemahan murid-muridnya. Dan itu sebabnya dia bertindak bagi murid-muridnya. Ada satu ayat di Yohanes 17 ayat 12. Dikatakan, selama aku bersama mereka, nih bersama murid-murid dalam doa Yesus kepada Bapa, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yesus sudah katakan bahwa dialah yang memelihara murid-muridnya, menjaga mereka sehingga tidak binasa. Puji Tuhan. Nah, itulah sebabnya Yesus setelah kebangkitannya dia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia mau melepaskan murid-murid dari keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Akibat mereka tidak mengerti firman-firman-Nya. Puji Tuhan. Berikutnya bagian kedua. Kita kembali ke Kisah Rasul pasal 1. Bagaimana di situ dikatakan Yesus berulang kali menampakkan diri, lalu juga kalimat terakhirnya, dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus dengan menampakkan diri, membuktikan dia hidup, juga terus membicarakan kerajaan Allah. Dari pasal-pasal Lukas pasal 4, dia memang memberitakan kerajaan Allah. Dan pesan dari kerajaan Allah ini tidak bisa lepas dari nama Yesus. Kerajaan Allah dan nama Yesus itu tidak terpisahkan. Kita lihat contoh Kisah pasal 28 ayat 30. Ayat 23, maaf, bukan 33, 23 dan 31. Kisah Rasul 28 ayat 23, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Paulus menceritakan, menerangkan, dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Dan juga berusaha meyakinkan mereka tentang nama Yesus. Ayat 31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa terpisahkan kerajaan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Pasal 8 ayat 12 Kisah Para Rasul ini Filipus. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus. Ini mereka di sini orang-orang di satu kota di daerah Samaria yang diinjili. Filipus menyampaikan tentang Mesias kepada mereka. Mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, puji Tuhan. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa pesan kerajaan Allah dan Yesus tidak terpisahkan? Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, ini perkataan Yesus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
Dan dalam tafsir Injil Lukas dari Dr. Bolan, ada beberapa ayat mengenai kerajaan Allah. Dan di situ Dr. Bolan katakan, dia menyimpulkan memang kerajaan Allah memang telah datang melalui pribadi Yesus. Kerajaan Allah memang telah datang melalui pribadi Yesus. Karena memang Yesus yang berasal dari kerajaan surga, kerajaan Allah. Jika aku usir setan dengan kuasa Allah, kerajaan Allah sudah datang kepadamu, kehadiran Yesus mengusir setan. Kerajaan Allah itu ada ketika dia usir dengan kuasa Allah, kerajaan Allah ada, datang. Dan tiap kali Yesus mengusir setan itu juga pasti dengan kuasa Allah dalam hidupnya. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kerajaan Allah datang. Dan dikatakan di situ kerajaan Allah memang telah datang melalui pribadi Yesus. Jadi kenapa berita kerajaan Allah itu tidak terpisahkan dari nama Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus? Karena di dalam Yesus Kristus itulah kerajaan Allah datang melalui Yesus. Dirasakan, dinikmati. Ada manfaatnya, ada dampaknya bagi orang-orang sekitarnya. Puji Tuhan. Lalu kemudian berikutnya, kenapa pesan kerajaan Allah dan Yesus itu tidak terpisahkan? Kita lihat Lukas pasal 8. Ayat 9 sampai 11. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Ayat 8, 9, terus 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Kita juga pernah lihat ayat ini. Bagaimana di Injil lain, di Markus ya, Yesus menyampaikan perumpamaan kepada orang banyak. Tapi waktu dia sendirian dengan pengikutnya dan murid-muridnya, ada beberapa pengikutnya dan murid-muridnya, baru kemudian Yesus katakan, kepadamu diberikan karunia rahasia kerajaan Allah. Dan dijelaskanlah arti perumpamaan itu. Maka itu mengapa kerajaan Allah dan Yesus tidak bisa dipisahkan? Karena Yesuslah yang dapat menerangkan rahasia kerajaan Allah dan memberikan karunia kepada murid atau kepada kita untuk mengerti hal itu. Hanya Yesuslah yang mampu menerangkan dan memberikan kita karunia untuk kita bisa mengerti rahasia kerajaan Allah itu. Haleluya. Kita sebagai muridnya sangat perlu untuk Yesus yang menjelaskan berita kerajaannya kepada kita. Makanya tadi di Lukas 24 kita kembali ayat 45. Lukas 24 ayat 45. Mereka ragu kan, ingat ya, mereka ragu, takut, salah pandang tentang Yesus karena banyak pikiran mereka. Dalam ketakutan pula mereka. Lalu mereka gak ngerti rupanya apa yang Yesus lakukan. Karena mereka gak ngerti itu mereka takut. Maka di ayat 45 itu, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus harus membuka pikiran mereka. Yesus harus menerangkan segala sesuatunya supaya mereka mengerti. Harus Yesus sendiri yang berbicara mengenai kebenaran, mengenai Injil kerajaan Allah. Sebab itu kita sangat membutuhkan Dia yang memberikan kita pengertian akan firman-Nya. Dalam ayat-ayat sebelumnya juga sudah dirasakan oleh dua orang murid. Tadinya mereka mukanya muram, lalu Yesus tadi bilang, ya kamu lamban, kamu bodoh. Kamu itu tidak percaya apa yang dikatakan para nabi. Tapi ketika di ayat 27 Yesus jelaskan firman Lukas 24 itu ya. Ia jelaskan yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, dari Musa, kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Lalu di ayat 32-nya dikatakan oleh Kleopas dan temannya, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Puji Tuhan. Tadinya murem, gak percaya juga, tapi waktu Yesus menjelaskan tentang dirinya dalam kitab-kitab Musa, para nabi, lalu mereka baru nyadar. Setelah Yesus juga memberikan tanda ya, mereka mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu mereka sadar. Tapi di ungkapan itu mereka katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Lihat, kalau Yesus menerangkan kitab suci, hati kita berkobar-kobar. Tadinya mereka muram. Kita perlu sekali Yesus yang menjelaskan, menerangkan firman Tuhan, membuka pikiran kita mengerti kebenaran-kebenarannya. Saat Yesus membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci, inilah yang mendatangkan damai sejahtera yang sejati. Pengertian akan apa yang harus terjadi waktu itu berdasarkan apa yang Yesus katakan. Ingat terus pesan minggu lalu, selalu berhubungan. Itu yang mendatangkan damai sejahtera yang sejati. Di sini ayat 36 itu ya, Yesus datang damai sejahtera bagi kamu. Sekaligus itu melepaskan belenggu keraguan dan ketidakpercayaan murid-murid kepadanya. Lah yang membuka belenggu keraguan, ketidakpercayaan murid-murid kepadanya. Karena itu mari jemaat Tuhan, pergunakan waktu yang ada sekarang. Ketika banyak waktu di rumah, ayo kita baca, pelajari, nikmati dan alami arti dari firman-firman Tuhan bagi kita. Kita berdoa minta Yesus melalui Roh Kudus-Nya dalam kita mengajar dan menuntun kepada seluruh kebenaran. Suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, mantu, alami kenyataan hadirat Allah, kuasa Tuhan dalam firman-Nya di tempat tinggalmu masing-masing. Itu yang menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan, harapan kami. Bukan hanya saat kita berkumpul di gereja, tempat ibadah rumah Tuhan, lalu kita menikmati kehadiran Tuhan, tapi di rumah kita gak pernah. Karena entah perbedaan pendapat dengan istri, dengan anak-anak, atau ada pertikaian. Tapi mari saat seperti ini, sekian lama kita, gak tahu sampai berapa lama kita harus dirumahkan seperti ini. Mari manfaatkan di rumah-rumah kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Menikmati suasana surga, menikmati damai sejahtera karena Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Alamilah kuasa firman Tuhan di tempatmu masing-masing. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya
hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur dari firman Tuhan. Berulang kali Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Karena Dia tahu kelemahan murid-muridnya. Murid-murid yang seringkali masih hidup dalam keraguan-raguan, yang seringkali masih belum percaya, tidak percaya, akibat karena mereka tidak mengerti akan perkataan-perkataan Yesus. Mereka kesusahan karena situasi yang menghimpit mereka, yang menakutkan mereka. Satu keadaan yang tidak bisa dikendalikan. Haleluya. Tapi kita bersyukur Yesus selalu ada. Seperti doanya kepada Bapa, Dia tidak membiarkan binasa murid-muridnya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya lewat Alkitab yang kita baca, firman-firman-Nya, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada kita dari firman itu. Dia menjaga kita agar kita tidak binasa. Dia menjaga kita agar kita dalam keselamatannya yang kekal. Terima kasih Yesus. Engkau selalu datang bertindak untuk kami. Puji Tuhan Yesus. Berikan kami pengertian Tuhan. Tuhan berikan kami Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Roh yang mengajar kami, menuntun kepada seluruh kebenaran. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kebenaran itu. Dan oleh karena kebenaran-Mu, kami memperoleh damai sejahtera Tuhan. Buat kami mengerti firman-firman-Mu. Buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam keadaan yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Puji Tuhan. Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu,
akan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih. Tanamkanlah firman-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus meteraikan. Firman-Mu akan berakar, bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami berdoa buat jemaat Tuhan dalam kegiatan mereka sepanjang minggu ini. Mereka tetap terus dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang ragu-ragu Engkau pertetapkan, beri kepastian di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, Engkau yang ada bersama dengan kami. Engkau yang menyertai kami melewati segala situasi dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan sudah mengatakan kepada kami bahwa dunia ini akan lenyap. Sebab itu tugas kami berjaga-jaga sesuai dengan firman Allah. Tolong kami Tuhan setiap hari, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, mantu-mantu, semua kami dipelihara oleh Tuhan. Kami tetap dalam jalan keselamatan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Kami terus berdoa buat pemerintah kami. Berikan hikmat terus presiden, wakil presiden, para menteri, anggota-anggota DPR, MPR, juga TNI dan Polri yang menjaga keamanan. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan untuk mengatasi situasi yang sekarang sedang terjadi. Tuhan, pakailah mereka untuk menentukan kebijakan yang terbaik Tuhan, untuk segera mengakhiri pergumulan banyak orang di hari-hari ini. Doa kami juga Tuhan, melalui peristiwa yang terjadi, lebih banyak orang-orang akan mengandalkan Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, curahkan hujan pertobatan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Di kota kami juga Bandung dan sekitarnya, sejahterakan kota kami. Kiranya masyarakat hidup damai satu dengan yang lainnya. Dalam waktu-waktu kami lebih banyak di rumah, kami boleh lebih mengerti isi hati Tuhan, lebih peka mendengar suara-Mu. Dan kami semua boleh tenang terus Tuhan, karena kami tahu penghiburan yang sejati bukan apa yang berasal dari dunia. Damai sejahtera yang melampaui akal itu berasal daripada Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi kami, yang menceritakan isi hati-Mu lewat firman yang kami terima. Terpujilah Engkau Bapa, juga tenaga-tenaga yang berjuang di garis depan bagi bangsa ini. Para dokter, perawat, relawan, Tuhan berikan mereka imun yang baik, daya tahan tubuh yang baik, lindungi mereka, pelihara mereka. Tuhan yang memberikan mereka juga upah apa yang sudah mereka lakukan. Lebih banyak orang-orang yang sembuh, lebih banyak pasien yang negatif dari virus, dan Tuhan yang menurunkan jumlah pasien-pasien yang positif. Tuhan menurunkan jumlah angka-angka yang mati. Sebaliknya angka-angka yang sembuh meningkat dengan pesat. Sampai akhirnya angka kematian itu sampai pada
titik nol, dan juga angka yang terjangkit positif juga sampai pada titik nol. Terima kasih Tuhan, berkaryalah dalam kehendak-Mu yang sempurna bagi bangsa kami. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami hari ini. Semua pelayan Tuhan yang sudah melayani segala bentuk persembahan pujian kami, menyenangkan hati-Mu Bapa. Urapan-Mu melimpah dalam kehidupan kami semua. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan kekuatan penghiburan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik pribadi maupun rumah tangga kita masing-masing, mulai hari ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, memberkati dengan berkat jasmani maupun rohani berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.